Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur and Sore hari setelah berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra Indonesia masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang sekarang telah menyerah kepada sekutu, dan saya mendengarkan ini dari radio BBS dari London. Oleh karena itu, terjadinya kekosongan di dalam kekuasaan Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya bingungkan adalah tentang kekosongan kekuasaan tersebut maksudnya apa? Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu, dan sekutu belum menguasai Indonesia sepenuhnya. Oh, begitu maksud Anda. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan proklamasi di Indonesia ini? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tangan kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Sultan Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Lalu bagaimana, semua setuju? Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Sukarni? PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri ini. Maka dari itu, kita bersepakat untuk menolak berbagai bantuan dari Jepang, karena kitalah akan menyusun kemerdekaan ini. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Soekarno tidak menyetujui usulan ini? Tenang semuanya, tenang, harap duduk di tempat kalian masing-masing. Kalau kalian semua sudah setuju, kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Nanti, sebagian dari kita akan memerintahkan kepada golongan pemuda lainnya untuk merebut kembali kekuasaan Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Kang Mas ada perlu apa? Maaf Bu, Bung Karnonya ada, kami ingin bertemu dengannya. Oh begitu. Silakan duduk.
Hamas ada yang mencari. Ya, siapa Bu? Golongan muda mencari, katanya ada hal penting. Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan duduk. Jadi, apa maksud saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar ini dari radio BBC London di Bandung. Kami telah melaksanakan rapat dan hasilnya adalah Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membahasnya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membahasnya dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan proklamirkan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Bayangkan bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah dideritai oleh rakyat kita selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat kita, Bu. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan berkuasa pada negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Baiklah, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruh dari Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Judan Josubeno. Bagaimana saudara-saudara? Apakah semuanya setuju? Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bu! Ya, Jadi begini, Bu. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi.
Ia terus mencari mereka dan tidak sengaja bertemu dengan golongan pemuda. Tunggu sebentar. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada saya di mana keberadaan mereka. Maka saya akan menjamin keselamatan mereka dan saya akan menjamin kemerdekaan kita. Anda berjanji dengan ucapan Anda. Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bawa mereka kembali ke Jepang. Saya akan menjamin kemerdekaan ini. Nyawa saya taruhannya. Baiklah, bawa dia sekarang. Mari. Mereka pun berangkat ke Rengas Dengklok dan tiba pukul 17.30. Di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak oleh para pemuda. Bagaimana dengan tidurnya, Bung? Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sedang mengatakan masalah ini akan diurus di sidang PPKI? PPKI itu buatan dari Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Apa itu benar? Namun kita masih terlalu dini untuk mengumumkan kemerdekaan. Kita masih butuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis? Cepat proklamasikan kemerdekaan ini, atau kau akan kubunuh, Bung. Apa-apaan kalian ini? Apakah selamanya kita akan menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terganggu oleh penjajah. Kita anak mereka sendiri, mereka berhak untuk bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya tahu Anda berdua telah mempertimbangkan masalah proklamasi ini. Para pemuda juga mungkin belum selalu mempertimbangkan masalah proklamasi ini. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dengan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Apa mungkin semua ini kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Jika kita berusaha, pasti kita akan berhasil. Lagi pula, para pemuda yang ada di Jakarta sana sudah membuat strategi untuk mencegah serangan Jepang dan juga sekutu lainnya yang tidak menyetujui proklamasi kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Sabar. Kacamatamu mana? Iya, ini, Bung. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Saya ada ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda? Kita akan ke rumahnya malam ini. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas laju rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa ya? Kami memerlukan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk.
Silahkan duduk. Saya turut bergembira mendengarkan kabar ini. Kalau begitu, silahkan pergunakan semua yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih Bung. Pena dan kertas laksa mana? Ada, sebentar saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita kan sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk penandatanganan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang berada di sini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi kemerdekaan mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usul, bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Apakah ada mesin ketik di sini, Bung? Tentu ada. Mari ikuti saya. Terima kasih, Bung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya, Suhud dan Latif untuk mengibarkan bendera ini. Akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi Saudara-saudara sekalian, saya sudah minta saudara untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk bermusyawarah. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama.
Namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan kita. Mulai. Kita tidak bisa membahas ini. Jangan